Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaul Hakasifa dari D3 Fisioterapi UPN Veteran Jakarta kelas B dengan NIM 2010-702-043. Di sini saya akan menjelaskan kode etik fisioterapi dengan matkul komunikasi profesi fisioterapi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan fisioterapi. Nah, fisioterapi itu apa sih? Fisioterapi itu adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi dengan izin pemerintah melakukan bentuk pelayanan kesehatan profesional yang ditunjukkan pada gerak fungsional individu maupun kelompok yang mencangkup promotif, preventif, restoratif, pemeliharaan, dan wellness sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan atau fisik elektroterapitus dan mekanis. Dan fisioterapis ini termasuk memberikan layanan dalam keadaan di mana gerak fungsional terancam oleh penuaan seperti cedera, nyeri, penyakit, gangguan, kondisi atau faktor lingkungan. Nah, hubungan antara fisioterapis dan pasien atau klien sering berjalan tidak seimbang. Seorang pasien dengan penyakit yang menyertainya merasa lebih rendah dibanding dengan fisioterapis yang memberikan pengobatan. Hubungan yang tidak seimbang ini bisa menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Dalam upaya menanggulangi kerugian akibat hubungan ini, profesi membangun upaya dalam dirinya dengan sumpah profesi dan etik profesi dalam tanggung jawabnya. Etika praktik fisioterapi ini berfungsi sebagai pedoman fisioterapis dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku profesional sehingga mudah dipahami, diikuti, dan dijadikan tolak ukur tanggung jawab pelayanan profesi. Nah, norma profesi selain pelayanan kesehatan termasuk juga dalam lapangan pendidikan, penelitian, dan kegiatan sosial atau kesejawatan lainnya. Penyusun kode etik profesi ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar norma dan etika biomedik, diantaranya prinsip berbuat baik, prinsip tidak merugikan, menghargai otonomi, dan prinsip keadilan. Menyadari bahwa pada akhirnya semua pedoman etik diharapkan akan menjadi penuntun perilaku sehari-hari setiap fisioterapis sebagai pembawa nilai-nilai luhur profesi. Pengalaman etika fisioterapi yang dilandaskan pada moralitas kemanusiaan akan menjadi tempat kebenaran serba baik dari manusia penyandangnya. Para fisioterapis Indonesia selayaknya menjadi model panutan bagi masyarakat sekitarnya atau bagi pasien-pasiennya. Kode etik fisioterapi itu secara garis besar: yang pertama, menghargai hak dan martabat individu. Yang kedua, tidak bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan. Yang ketiga, memberikan pelayanan profesional secara jujur, berkompeten, dan bertanggung jawab. Yang keempat, mengakui batasan dan kewenangan profesi dan hanya memberikan pelayanan dalam lingkup profesi fisioterapi. Yang kelima, menjaga rahasia pasien atau klien yang dipercayakan kepadanya kecuali untuk kepentingan hukum atau pengadilan. Selanjutnya, selalu memelihara standar kompetensi profesi fisioterapi dan selalu meningkatkan pengetahuan keterampilan. Dan yang terakhir, memberikan kontribusi dalam perencanaan dan mengembangkan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan individu dan masyarakatnya. Saya akan sedikit menjelaskan sasaran keselamatan pasien. Yang pertama itu ketepatan identifikasi pasiennya. Jadi harus identifikasi pasiennya itu harus tepat. Nah, yang kedua ini peningkatan komunikasi yang efektif harus meningkat. Yang ketiga, meningkatkan keamanan obat atau modalitas IFTI yang perlu diwaspadai. Obatnya itu harus kita waspadai. Yang keempat, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi.
Yang selanjutnya pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir nih teman-teman, pengurangan risiko pasien jatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan identifikasi pasien sebelum pemberian obat pada pasien dengan gelang identitas. Yang pertama ini, berikan pertanyaan terbuka menanyakan nama lengkap, tanggal lahir pasien, dengan contoh seperti ini teman-teman. Mohon maaf, Bapak atau Ibu sebutkan nama dan tanggal lahir Bapak atau Ibu ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Sebelumnya yang tadi saya jelaskan itu contoh dari verbal dan visual. Verbal. Nah, sekarang yang visual ini contohnya saat pasien menyebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya, cocokkan dengan gelang identitas yang dipakai oleh pasien. Jadi, pertama kita nanyain dulu nih identitasnya secara lengkap. Setelah itu kita harus cocokkan dengan gelang yang ada untuk pasien itu. Saya akan sedikit menjelaskan gimana sih cara pemasangan gelang identitas pasien. Pasangkan gelang identitas pada pergelangan tangan kanan. Bila tidak bisa di tangan kanan, mungkin dia lagi sakit atau ada kendala, jadi tidak bisa dipasangkan di tangan kanan. Pemakaian bisa di tangan kiri atau kaki kanan atau kaki kiri juga bisa. Setelah itu ada peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai ini. Yang pertama, kita harus cocokkan pasiennya benar atau tidak, obatnya benar atau tidak, dosisnya benar atau tidak. Nah, waktu yang pasiennya datang ke kita itu tuh harus dicocokkan waktunya. Terus benar caranya atau tidak, cara minum obatnya gitu. Selanjutnya, sasaran selanjutnya ini kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Sebelum dilaksanakan operasi, terapkan pengisian keselamatan operasi untuk memastikan tepat nggak nih pasiennya, prosedurnya sudah tepat atau belum, daerahnya atau lokasi operasinya sudah tepat atau belum, dan beri tanda pada isi operasi yang tepat dengan cara yang jelas dimengerti dan libatkan pasien dalam hal tersebut. Nah teman-teman, untuk pasien beresiko jatuh ini kita ada penandaan untuk pasiennya. Yang pertama ini stiker tambahan risiko jatuh itu berwarna kuning, dan tanda peringatan atau kode lambang segitiga kuning untuk orang jatuh pada tempat tidur pasien. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.